itu berkah orang tua saya, doa orang tua saya. Waktu itu masnya saya nelpon dari Arab Saudi, dari sini ke ibunya saya. Dek, bilangnya tuh kan Bude bilangnya gitu sama ibu saya, kamu doakan itu si imam biar cepet dan biar mudah prosesnya. Bilang seperti itu sama ibu saya. Alhamdulillah, ibu saya itu jam 10 bangun. Kalau nggak salah itu ya, ibunya saya tuh bangun. Itu mbaknya saya yang bilang nyamperin ke rumah jam 10 malam ya. Jam 10 malam tuh mbak saya ke rumah saya nyamperin. Suruh bilang ke ibu saya sama masnya saya, dibilangin terus. Bilangnya, Bude, si imam itu doain semoga prosesnya cepet ya, dan KTP-nya sama akte kelahirannya biar cepat selesai dan bisa buat paspor. Ibu saya ketika itu langsung berdoa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusannya. Halo sahabat semuanya, saya sekarang mau share ke teman-teman ya. Soalnya ini banyak yang nanya sama saya, Mas, sampean tuh kok bisa kerja ke Arab Saudi? Mas, sampean itu kok bisa kerja ke Madinah? Gimana caranya? Prosesnya itu gimana, Mas? Dan biayanya itu sampean itu habis berapa, Mas? Nah, jadi saya sekarang sama sahabat semuanya, saya itu mau share ke teman-teman dan sahabat semuanya yang nanya tentang masalah pertama saya kerja dan prosesnya itu gimana. Silakan tonton videonya sampai habis dan jangan lupa di subscribe, karena di subscribe itu yang bisa membuat aku lebih semangat buat konten-konten selanjutnya ya. Ya udah, kita langsung ke videonya yang ini penjelasannya. Yang pertama saya halo sahabat semuanya, saya sekarang itu mau share ke sahabat semuanya. Pertama saya kerja ke Saudi itu ya, prosesnya itu alhamdulillah dan tidak sangat sulit, dan prosesnya itu pun sangat cepat kalau menurut saya ya, karena tidak butuh waktu jangka lama. Awal-awalnya saya itu ke sini, ke Saudi, awal proses ya, karena di sini itu ada mas saya dan juga ada teman-teman saya ya. Saya tuh kesini tuh niat saya tuh cuman dulu nanya sama istrinya mas saya, Mbak, kalau ada lowongan kerja bilangin sama mas, saya tuh mau ikut kerja ke sana. Mbaknya saya ini ngeyel, nggak percaya ya. Yo, ngapain kerja ke sana, kerjaannya berat gini kerjanya tuh di restoran, kerjanya itu dari jam 11 siang pulang jam 1 malam katanya ya, kata mbak saya. Nggak apa-apa mbak, saya insya Allah kuat gitu. Karena saya tuh pertama kerjanya itu di rumah serabutan ya, kadang bantuin orang tua ngarit cari rumput, kadang ya ke gunung bantuin orang tua. Dan saya tuh waktu itu kerjanya di Bali. Habis saya kerja di Bali, mbak saya tuh minta antar ke saya ke Ambulu di tempat saya ya, mau ke toko katanya. Selesai itu kan habis maghrib. Terus saya tuh cerita sama mbak saya, Mbak, bilang guys, seperti tadi saya bilang, saya mau ikut nanti kalau ada lowongan kerja ke Arab Saudi, bilangin sama mas. Ya mbak saya tuh bilang yang seperti tadi yang saya jelaskan, ngeyel gitu kan, soalnya kerjanya nggak semudah yang kita bayangkan kalau di negeri orang tuh. Kerjaannya saya tuh sekarang di sini waktunya sangat panjang ya. Dan alhamdulillah saya itu gak terasa setelah saya pulang dari Bali berapa bulan di rumah ya, sekitar 1 bulan, 1 minggu saya balik lagi ke Bali melanjutkan kerjanya saya ya di Bali. Saya pulang, setelah itu kan saya masih belum punya KTP, belum punya akte kelahiran. Terus karena kan waktu itu saya masih umur 18 tahun, saya yang mau kerja ke sini. Jadi saya berangkat ke Bali, gak sampai 1 bulan saya ditelepon sama mbaknya saya.
"Lih, sampean pulang ya, udah ada ini," kata masnya, "persiapan dulu buat KTP sama akte kelahiran." Jadi saya pulang, suruh persiapan dulu gitu kan. Dan itu kan belum tahu kapan saya berangkat ke sini. Soalnya pertama itu masnya saya yang ngelamar kerja ke sini itu yang minta bantuan sama masnya saya yang mau ke sini ya. Itu mas juga ya. Itu nunggunya itu selama 2 tahun. Iya, 1 tahun lah. Iya, 1 tahun. Dia sudah buat paspor, udah punya segalanya, tinggal nunggu berangkat. Tapi prosesnya itu masya Allah sangat lama. Prosesnya itu sangat lama sampai 1 tahun ya. Tapi alhamdulillah prosesnya saya itu nggak sampai 2 bulan ya, sahabat. Proses saya itu saya pulang buat pertama buat KTP sama buat paspor. Selama buat paspor sama akte kelahiran itu 2 minggu. Buat akte kelahiran sama KTP itu prosesnya 2 minggu. Yang pertama itu sama kantor kecamatan, saya udah kasihkan semua uang saya itu kalau nggak salah 600 ya, 600.000. Ini katanya 3 hari langsung selesai. Ya udah saya kasih uang 300. Makanya setelah itu sampai 1 minggu lebih nggak ada kabar mas. Itu pun surat-suratnya saya itu belum diproses. Jadi sama saya diambil kembali ya, cari orang lain supaya cepet gitu ya buatnya. Setelah itu kenapa saya pengennya cepet? Karena ada berita dari mbaknya saya suruh cepetan buat paspor buat KTP sama anunya, suruh langsung buat paspor biar langsung enak katanya. Jadi saya langsung ke yang salah satu petugas kantor kecamatan itu, Satpol PP. Jadi saya minta tolong bantuan ke itu. Saya kasihkan uangnya 500. Itu lebih murah 500 ya. Saya kasihkan uangnya 500. Terus diproseskan, alhamdulillah. Itu nggak sampai lama karena itu berkah orang tua saya, 2 orang tua saya. Waktu itu masnya saya nelpon dari Arab Saudi, dari sini ke ibunya saya. "Dek," bilangnya tuh kan Bude, bilangnya gitu sama ibu saya, "Kamu doakan itu si imam biar cepet dan biar mudah prosesnya." Bilang seperti itu sama ibu saya. Alhamdulillah ibu saya itu jam 10 bangun. Kalau nggak salah itu ya, ibunya saya tuh bangun. Itu mbaknya saya yang bilang nyamperin ke rumah jam 10 malam ya. Jam 10 malam tuh mbak saya ke rumah saya nyamperin. Suruh bilang ke ibu saya sama masnya saya, dibilangin terus. Bilangnya, "Bude, si imam itu doain semoga prosesnya cepet ya, dan KTP-nya sama akte kelahirnya biar cepat selesai dan bisa buat paspor." Ibu saya ketika itu langsung berdoa. Alhamdulillah pagi jam 10 saya langsung ditelepon sama petugas kantor kecamatan. Alhamdulillah, dan itu semuanya selesai selama 3 hari. Alhamdulillah, saya pun sangat senang lah ya. Setelah itu saya minta tolong sama teman saya. Teman saya itu pertama yang mau berangkat ke sini ada 3 orang. Ada 3 orang minta tolong lah buatin paspor ya. Dan langsung saya itu ke Jember ke kantor ya, langsung buat paspor. Itu saya buat paspor dimintain uang 1.500.000 di Jember. Saya kasih saya udah foto di Jember, kasih uang saya. Berapa hari? 1 minggu selesai. Alhamdulillah, gak sampai 1 minggu selesai. Saya ambil paspornya dan saya pulang. Dan alhamdulillah sama yang ngurus saya, yang mau ngurus saya tuh pemberangkatan ke Arab Saudi itu sangat cepat prosesnya. Dan di sini tuh pun sangat membutuhkan tenaga. Soalnya itu pas dekat-dekat bulan Ramadan ya. Itu saya tahun 2018 bulan 2 prosesnya ya. Bulan 3 itu saya
Setelah saya bulan 3 tes semua medical, alhamdulillah langsung saya kirim ke Jakarta tes kesehatan saya ya. Kenapa saya nggak tes di Jakarta? Kalau dites di Jakarta itu biayanya lebih mahal dan lebih banyak juga uang makan kita lama-lama di Jakarta. Dan alhamdulillah pengurusnya itu yang dari Jakarta sangat baik, dan saya suruh tes di Jember, tes kesehatan, dan suruh kirimkan cek hasil medikal ke lewat kantor pos. Langsung saya kirim lewat kantor pos, selama 1 hari udah sampai ya Jakarta. Sore ditelepon, ya udah ini udah sampai barangnya gitu kan. Jadi udah diproses di sana. Dan saya ini juga belum tahu ya, selama itu nunggu selama 2 minggu sampai bapak saya tuh marah. Ya udah, gimana caranya biar cepat selesai, meskipun mahal biayanya saya bayar, kata bapak saya. Namanya juga pun sangat senang bapak saya kalau saya tuh kerja ke sini, soalnya kan yang pertama itu dekat sama makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, dan yang nonton video ini semoga dimudahkan rezekinya dan selalu dipanjangkan umur dan bisa umroh tahun depan dan bisa haji ke sini ya. Bapak saya tuh sampai bilang gitu, gak apa-apa meskipun mahal saya bayar katanya. Tapi alhamdulillah selama 2 minggu itu udah bapak saya gak sabar. Saya kasihan juga, ya udahlah biarin meskipun gak berangkat ke sana gak apa-apa, kerja aja di sini. Saya tuh udah mau kerja lagi ya ke Bali. Kerjanya di Bali itu kerja di proyek guys, nah, sahabatku, kerja di proyek. Jadi saya tuh udah mau beli sepeda motor dan juga mau berangkat. Tapi alhamdulillah setelah saya mau beli sepeda motor, ditelepon lagi sama masnya, udah barang-barangin, kumpulin, bu, taruh dalam tas, mungkin nggak sampai 2 minggu berangkat. Prosesnya langsung kamu hari Rabu berangkat ke Jakarta. Masya Allah, tabarakallah. Di sanalah saya sangat senang ya, sangat bangga dan sangat terharu lah bagi saya. Dan prosesnya itu sangat cepat, Masya Allah. Dan biayanya itu saya kesini gak sampai 6 juta, gak sampai 6 juta biayanya saya kesini tuh, sahabatku. Alhamdulillah. Dan uang yang buat biaya kesini itu uang saya sendiri ya, uang hasil kerja saya pas kerja di Bali. Pas saya kerja di Bali, saya kumpulin, saya taruh orang tua, saya titipkan. Orang tua saya mau pakai silakan, nggak apa-apa. Itu saya sama orang tua saya. Alhamdulillah habis itu sekitar 6 juta, nggak sampai. Habis sekitar 6 juta ya, tapi nggak sampai. Terus saya tuh mau berangkat, karena itu saya tuh nggak tahu apa-apa ya. Di umur saya yang 18 tahun itu saya nggak tahu apa-apa masih. Terus saya buat ATM, dikasih uang sama ibu saya 4 juta, suruh di Jakarta itu kalau biar gak kekurangan uang, maksudnya ibu saya itu kan ya. Soalnya prosesnya itu saya kayak emasnya saya di Jakarta selama kemarin 2 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan prosesnya yang mau berangkat ke sini ya. Tapi alhamdulillah prosesnya saya itu cuman 4 hari di Jakarta langsung terbang ke Madinah, seperti itulah. Alhamdulillah saya di Jakarta, pertama sampai di Jakarta ya, dijemput sama pengurusnya, sama Pak Aris di Jakarta itu ya, pengurusnya. Saya itu asli orang Madura, yang ngurusin saya pemberangkatan ke sini. Langsung dijemput dari bandara. Terus setelah itu langsung bukan di bandara ya, soalnya dari rumah itu saya naik bus di terminal dulu ya. Sama Pak Aris itu ya dijemput di terminal, nggak langsung dibawa ke rumah ya, ke rumahnya Pak Aris. Itu langsung diproses. Saya nyampe jam 6 pagi, jam 5 subuh, Pak Aris datang jam 6, langsung jemput saya, langsung dibawa ke warung makan ya. Setelah makan udah pada bersih mandi, langsung berangkat ke kantor, langsung cek semuanya ya, di medical lagi, cek kesehatan, cek
3 jari di sana di kantor. Setelah itu sore selesai, jam 6 pulang ke rumahnya Pak Aris, dan suruh nunggu sekitar 3 hari 4 hari insya Allah selesai. Jadi saya itu di rumahnya Pak Aris, di sana nunggu 3 hari, dan alhamdulillah di hari itu pun langsung saya berangkat ke Arab Saudi. Ya seperti ini ya ceritanya. Nanti akan saya share lagi ke teman-teman. Pertama saya kerja di sini dan pertama saya sampai ke Saudi ya. Dan gaji saya berapa di sini nanti saya akan share ke teman-teman. Ya udah, videonya sampai sini aja dulu, dan jangan lupa ya sahabatku semuanya, di subscribe ya, jangan lupa di subscribe dan di like dan di share ke teman-teman ke lainnya, karena sekalian subscribe channel saya itu saya lebih semangat buat konten-konten selanjutnya tentang sekitaran kota Madinah. Meskipun kerjaannya saya sangat panjang waktunya, insya Allah saya usahakan, saya akan sempetin untuk buat konten-konten yang menarik lah di kota Madinah tentang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan tentang kerjaannya saya di sini ya. Ya udah, terima kasih banyak sahabatku semuanya, dan jangan lupa kita selalu berdoa, dan jangan lupa kita selalu memohon kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah diberikan. Semoga selalu dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur yang berkah, dijauhkan dari musibah yang kecil sampai musibah yang besar. Dan satu kali lagi saya mohon berdoa sama sahabat semuanya, kita berdoa bareng-bareng bersama-sama. Semoga wabah corona ini segera diangkat dari seluruh dunia dan seperti semula lagi, normal seperti semula lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah sahabat semuanya, cukup sampai sini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga kalian selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.